Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang eh, penerapan metode numerik dalam mencari penyelesaian sistem persamaan linier. Sebelum kita masuk ke materinya, kita perlu kembali meninjau tentang sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier dengan n variabel dan n persamaan, di mana variabelnya x1, x2 hingga xn, itu adalah sistem yang berbentuk demikian. Baris pertama, baris kedua, dan seterusnya hingga baris yang ke n. Setiap baris ini merupakan persamaan linear dalam variabel x1 hingga xn. Di sini eh, koefisien-koefisien a, i, j, dan b, c itu merupakan konstanta atau bilangan-bilangan real. Kemudian hal yang menjadi perhatian di dalam sistem persamaan linear adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut. Susunan terurut bilangan S1, S2 hingga Sn dinamakan penyelesaian sistem persamaan linear tadi ya, jika secara berturut-turut X1 diganti dengan S1, X2 diganti dengan S2 dan seterusnya hingga yang terakhir yaitu Xn diganti dengan Sn, maka tetap akan berlaku eh, luas kiri dan luas kanan nilainya sama. Ya. Jadi nilai luas kiri setelah dihitung nilainya akan sama dengan luas kanan untuk setiap persamaan. Nah, sehingga dengan demikian eh, susunan terurut S1, S2 hingga Sn itu merupakan penyelesaian setiap persamaan linear di dalam sistem ini. Nah, di dalam mencari solusi atau penyelesaian sistem persamaan linear, khususnya kalau kita menggunakan eh, komputer atau mesin hitung yang lainnya, eh, biasanya yang terlibat itu adalah eh, koefisiennya, sedangkan variabelnya sendiri sebenarnya tidak terlibat dalam eh, komputasi. Nah, oleh karena itu kita bisa menuliskan sistem persamaan linear tadi dalam bentuk matriks demikian. Matriks yang pertama, matriks ini memiliki entry-entry berupa koefisien-koefisien dari sistem persamaan linear tadi. Kemudian dikali matriks atau vektor yang kedua, yaitu variabelnya x1 hingga xn sama dengan matriks yang ketiga yaitu vektor berupa ruas kanan dari sistem persamaan linear tadi yaitu B1, B2 hingga Bn. Nah, atau biasa kita singkat dengan AX sama dengan B. A kapital merupakan matriks koefisien, X kapital merupakan vektor X, dan B menyatakan vektor B pada sistem ini. Selanjutnya, kita juga akan menggunakan matriks yang diperbesar di dalam mencari solusi tadi ya, yaitu matriks koefisien yang pada kolom terakhir kita tambahkan kolom B. Kemudian yang terkait dengan uh, penyelesaian sistem persamaan linear itu nanti ada kaitannya dengan matriks bujur sangkar, khususnya terkait dengan nilai determinan. Diketahui A matriks bujur sangkar, misalnya matriks koefisien tadi ya. Yang pertama, jika determinan A tidak sama dengan nol, maka A memiliki inverse. Inverse A ditulis A pangkat min 1. Ya. Yang kedua, jika determinan A tidak sama dengan nol, maka penyelesaian dari sistem persamaan linear tadi adalah X sama dengan A inverse kali B. Jadi, eh, untuk mengetahui apakah suatu sistem persamaan linear itu memiliki penyelesaian atau tidak, kita bisa mengevaluasi nilai determinannya. Apakah sama nol, sama dengan nol atau tidak. Kalau tidak sama dengan nol, berarti memiliki penyelesaian. Namun kalau sama dengan nol, berarti sistem persamaan linear tadi tidak memiliki penyelesaian. Baik, selanjutnya kita perkenalkan atau kita ulang kembali
algoritma yang sering digunakan untuk eh, mencari penyelesaian sistem persamaan linear, yaitu yang kita namakan dengan algoritma Gauss. Algoritma Gauss pada dasarnya ada dua langkah. Langkah pertama eliminasi. Yang dimaksud dengan eliminasi di sini adalah menghilangkan eh, variabel-variabel, ya. Yang kedua substitusi balik, ya. Namanya saja balik, jadi arahnya nanti terbalik, ya. Kalau eliminasi itu biasanya dengan menggunakan baris paling atas. Kalau substitusi itu dimulai dengan baris paling bawah. Baik, kita lihat contohnya dulu. Adalah sistem penyelesaian sistem persamaan linear berikut. Sistem persamaan pertama 2x 1 ditambah x 2 min 2x 3 sama dengan 10. Persamaan kedua 3x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 sama dengan 1. Dan yang ketiga adalah 5x1 tambah 4x2 dan tambah 3x3 sama dengan 4. Ini sistem persamaan linear dalam variabel x1, x2, dan x3 yang terdiri atas tiga persamaan. Nah, dari sini untuk penyelesaiannya pertama kita tuliskan dulu matriks yang terkait dengan sistem persamaan linear tadi. Yaitu matriksnya adalah matriks koefisien, ini koefisien dari eh, sistem ini. 2 1 min 2 10 2 3 2 2 1 dan 5 4 3 4. Jadi ini merupakan koefisien dari variabel x1 hingga x3 pada setiap persamaan. Sedangkan kolom paling kiri merupakan ruas kanan dari sistem persamaan. Nah, selanjutnya kita melakukan langkah eliminasi. Kita tuliskan kembali ini matriksnya. Untuk eliminasi, pertama kita menjadikan baris pertama sebagai poros. Ini baris pertama, unsurnya 2, 1, min 2, 10. Kemudian kita hitung faktor. Faktor di sini adalah A21 dibagi A11. A21 adalah baris kedua kolom 1 dibagi A11 yaitu baris 1 kolom 1. Itu 3 dibagi 2. Kemudian langkah selanjutnya kalikan baris pertama dengan faktor tadi, yaitu 3/2, dan kurangkan ke baris kedua. Nah, misalnya ini 2 kali 3/2 dikurangkan dengan 3. Kemudian 3/2 kali 1 dikurangkan ke 2. Kemudian 3/2 kali min 2 dikurangkan ke 2. Kemudian 3/2 kali 10 dikurangkan ke 1. Yang kalau kita hitung akan baris kedua setelah kita kurangkan tadi, yang 3 ini akan menjadi 0. 0. Kemudian 2 menjadi setengah, 5 menjadi 2 menjadi 5, dan yang satu ini menjadi min 14. Bisa Anda cek ya dengan menggunakan tadi ya baris pertama kali 3/2 dikurangkan ke baris kedua. Selanjutnya uh, kita uh, nolkan lagi unsur kolom pertama pada baris ketiga, yaitu 5 ini harus kita nolkan. Nah, kemudian kita hitung dulu faktornya. Faktornya tentu sama dengan uh, baris ketiga kolom 1 dibagi baris pertama kolom pertama. Atau A31 dibagi A11. Atau sama dengan 5/2. Jadi faktornya A31 per A11 sama dengan 5/2. Kemudian faktor itu kita kalikan ke baris pertama, kemudian dikurangkan ke baris ketiga. Ya. Jadi kalikan baris pertama dengan faktor setiap unsur dan kurangkan ke baris ketiga.
Setelah itu maka baris ketiga akan menjadi demikian 0,32,8 min 21. Jadi pada tahap ini baris pertama tetap, baris kedua berubah, baris ketiga berubah. Sehingga sekarang matriksnya menjadi demikian. Ini baris pertama tetap, baris kedua tadi yang di atas, baris ketiga yang ini yang baru kita peroleh 0,328 min 21 gitu ya. Ini matriks yang kita peroleh setelah langkah eliminasi ya untuk baris pertama dan baris kedua dan ketiga kolom satu. Nah, selanjutnya dengan langkah seperti tadi, kita gunakan baris kedua ini sebagai poros untuk mengeliminasi unsur di bawah baris kedua, yaitu baris ketiga, kolom kedua. Jadi 3/2 akan kita buat jadi 0. Prinsipnya sama, kita hitung dulu faktor. Jadi di sini faktornya ya tentu adalah ini, unsur ini yaitu A32 dibagi A22. Hasilnya sama dengan eh, kemudian kalikan baris kedua dengan faktor dan kurangkan ke baris ketiga. Maka baris ketiga akan menjadi demikian 0, 0, min 7, 21. Nah, jadi pada tahap ini baris pertama tetap, baris kedua tetap, baris ketiga berubah menjadi 0, 0, min 7, 21. Sehingga matriksnya menjadi demikian. Nah, kemudian dari matriks ini sudah berbentuk segitiga yang matriks sebelah kiri. Kita lihat dari baris terakhir ini, kita lihat di sini eh, baris terakhir ini menyatakan persamaan min 7x3 sama dengan 21. Ya. Dengan demikian, penyelesaiannya adalah x3-nya sama dengan b3 yaitu 21 dibagi a33 yaitu 7. 21 per minus 7 sama dengan ini minus 3 ya. Saya salah tulis ya. Kita kita sampaikan di sini ini salah hitung ya. Salah tulis ya. Ini seharusnya ini keliru ya, harusnya min 3 ya. Min 3. Selanjutnya, setelah tahap ini selesai, kita gunakan matriks terakhir ini untuk mencari X2 dan X1 dengan substitusi balik. Yaitu kita bekerja dari paling bawah, kemudian ke baris kedua, kemudian nanti ke baris ketiga. Ya. Dari baris paling bawah kita peroleh X3-nya sama dengan min 3 tadinya. Terus kita ke baris ke atasnya. Nah, baris kedua ini menyatakan persamaan setengah X2 ditambah 5 X3 sama dengan minus 14. Ya. Jadi pada baris kedua materi tadi itu sebenarnya menyatakan persamaan linear ini. Nah, selanjutnya kita bisa memecahkan untuk X2. Kita tuliskan X2 sama dengan 2 kali min 14 min 5x3 kali 2. Kemudian X3 yang sudah kita peroleh tadi kita masukkan ke sini. Ya, dihitung. X3-nya, X2-nya kita peroleh 2 kali min 14 min 5x3 atau sama dengan 2 kali min 14 min 5 kali minus 3 sama dengan 2. Kemudian kita lanjutkan ke baris pertama. Jadi baris pertama dari sistem persamaan linear yang terakhir tadi, ini menyatakan persamaan 2x1 ditambah x2 min 2x3 sama dengan 10. Kemudian kita masukkan x3-nya min 3, x2-nya 2. Ini baris pertama, kalau kita tulis demikian, kita masukkan nilai x2 dan x3 ke dalam persamaan ini.
maka kita peroleh nilai X1 yaitu sama dengan 1. Dengan demikian penyelesaiannya adalah eh, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan minus 3. Nah, itu contoh ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana algoritma Gauss ini nanti kita implementasikan dalam bentuk eh, program komputer ya. Sehingga dari sini kita bisa eh, menulis kembali ya dengan algoritma yang lebih umum, jadi tidak terbatas pada sistem dengan tiga persamaan dan tiga variabel, tapi juga untuk sembarang jumlah persamaan dan jumlah variabel yang sama. Nah, algoritmanya kita tuliskan dalam bentuk uh, pseudocode begitu ya. Jadi ini langkah pertama, dimulai K sama dengan 1 sampai dengan N-1. Ya. Kemudian untuk I sama dengan K plus 1, jadi I-nya mulai K plus 1 sampai dengan N, faktor, faktor tadi sama dengan AIK dibagi AKK. Jadi di sini faktor di sini menyatakan eh, baris I kolom K dibagi baris K kolom K. Misalnya untuk K sama dengan 1, I sama dengan 2. Berarti ini sama dengan A 21 dibagi A 11. Atau baris kedua kolom 1 dibagi baris 1 kolom 1. Kemudian untuk setiap baris itu terdiri atas beberapa kolom. Itu kolom C. C-nya mulai K plus 1 sampai N. Jadi mulai kolom kedua sampai ke N. Kenapa kolom pertama tidak perlu dihitung? Karena sudah pasti nol hasilnya. Ya. Nah, nah, jadi ini mulai kolom kedua. Kalau kalau K-nya sama dengan 1, berarti ini mulai kolom kedua. Nah, pada tahap ini dihitung entry matrik yang baru AIJ sama dengan AIJ yang lama dikali dikurangi faktor kali A K kali C. Jadi ini operasi baris elementer ya, ini bentuknya demikian ya. Entry yang lama dikurangi faktor kali A K C. Kemudian ini ini dilanjutkan untuk baris ke I ya, ke baris ke I. Setelah selesai baru kita peroleh terakhir nilai B, yaitu ruas sebelah kanan, BI yang baru sama dengan BI min faktor kali BK. Jadi ini eh, unsur BI pada baris ke I sama dengan B baris ke I dikurangi faktor kali B pada baris ke K. Selesai. Kemudian diteruskan ke atas lagi sampai I-nya menjadi N. Mencapai N. Setelah N-nya mencapai N, kemudian kembali lagi ke atas lagi sampai eh, kita lanjutkan dengan K yang kedua itu K sama dengan 2 dan seterusnya. Proses ini berlangsung sampai K-nya sama dengan N min 1. Nah, pada proses ini intinya adalah proses ini merupakan eliminasi. Ya. Jadi ini bagian dari sini eliminasi. Nah, seperti yang tadi kita contohkan, ketika kita selesai eliminasi, maka kita peroleh penyelesaian untuk X3. Jadi untuk X yang paling bawah, yaitu XN, sama dengan BN dibagi ANN. Nah, kemudian dari sini kita lakukan substitusi balik. Nah, ini proses substitusi baliknya mulai dari sini ya. Jadi mulai I sama dengan N-1, kemudian sampai dengan 1. I-nya berjalan dari N-1 sampai dengan 1. Di sini min 1 di sini maksudnya adalah pada iterasi ini atau loop ini langkahnya itu berkurang 1, jadi mundur. Misalnya untuk N sama dengan 5, berarti N-1 4. Kurang 1, 3, 2, 1. Jadi makin lama makin mundur. I-nya makin berkurang, makin menurun ya. Nah,
Misalnya untuk contoh tadi, N-nya 3, berarti di sini N-nya mulai, I-nya mulai N min 1 atau 2 min, 3 min 1 sama dengan 2. Jadi N-nya mulai 2, I-nya mulai 2. Berarti proses ini berjalan mulai baris kedua. Nah, demikian ya. Seterusnya, kemudian pada setiap baris tadi, kita hitung XI-nya, terus sampai mencapai ke baris yang pertama. Ya, yaitu baris satu ini. Nah, pada setiap proses I tadi, kita peroleh eh, apa penyelesaian untuk XI. Ya. XI sama dengan jumlah dibagi I. Nah, untuk implementasi eh, dari algoritma ini nanti dalam eh, dengan menggunakan program Python akan kita sambung pada eh, video berikutnya ya. Silakan ini dipelajari dulu. Kita lanjutkan untuk programnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.